Nah, saya berbagi untuk memberikan bagaimana sesungguhnya bahwa pendidikan itu harus bermoral, harus beretika, berintegritas, sehingga nanti kalau menjadi pejabat politik atau pejabat karier, birokrasi, itu betul-betul tidak terjadi korupsi. Nah, bagaimana supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, itu kan menanamkan misalnya pelajaran korupsi dan sebagainya. Itulah makanya sharing ini, yang Pak Bambang yang sangat baik ini, justru untuk meningkatkan mutu kualitas Indonesia sumber daya manusia unggul, itu harus dimulai dengan hatinya yang kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa berdiskusi, berdialog dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan serangkaian video untuk Mangayu Bagyo Des Natalis yang ke-65 IPDN. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan salah seorang yang saya kira sangat dekat dengan pendidikan di IPDN maupun sebelumnya ada IIP, STPDN, APDN, dan sebagainya. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, Guru Besar IPDN dan Guru Besar di Universitas Padjadjaran Bandung. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihatnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Sadono. Saya ketemu dengan tokoh yang luar biasa, yang memimpin beberapa institusi pendidikan yang cukup besar di Indonesia ini. Pernah menjadi rektor IPDN, rektor IIP, pernah menjadi gubernur Lemhanas, jadi rektor presiden university, pokoknya lengkap. Jadi kalau kita ingin membandingkan IPDN dengan institusi lain, Prof. Ermaya lah orangnya. Prof, saya mau menyimpang sedikit. Akhir-akhir ini ada yang mengatakan, mengkritik bahwa konsep desentralisasi dan otonomi daerah itu menyempit kembali, Prof, karena banyak kewenangan yang diambil lagi oleh pusat. Bagaimana kalau menurut Profesor? Ya, terima kasih Bapak Dr. Bambang Sadono. Saya meralat satu jabatan saya yang belum pernah saya pegang adalah sebagai rektor IIP. Saya belum pernah itu. Jadi saya rektor IPDN dan gubernur IPDN. Jadi rektor IPDN dan gubernur IPDN. Dan sebelum saya gubernur Lemhanas adalah jabatan saya Direktur Jenderal Sosial Politik dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak sangat luar biasa karena itu adalah suatu dinamika kehidupan dalam berdemokrasi, ya. Tapi kalau kita melihat suatu perkembangan dimulai dengan sejarahnya IPDN ini, saya kira ini penting juga, yang mana nanti terkait dengan desentralisasi, dekonsentrasi, sentralisasi, bahkan itu akan ke sana. Kita ingat bahwa periode-periode APDN 1955 sesungguhnya dengan bagaimana saat itu penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di zaman penjajahan sesungguhnya sudah dibutuhkan, dan itulah lahirnya suatu pendidikan pamong praja yang bernama of Riding School for Inlanders Abstenar
atau disebut dengan OSPIA, dan kemudian dilanjutkan dengan MOSPIA atau Middelband Opleiding School for Islam Ambtenaar. Dan satu lagi yang terakhir pada masa pemerintahan saat itu adalah OSIBA atau Opleiding School Indische Ambtenaar atau OSIBA. Itu memang suatu pemerintahan yang dibutuhkan untuk bisa dikelola oleh orang-orang yang profesional, yang memang diharapkan bisa mampu untuk memberikan pelayanan masyarakat. Jadi itu sekedar awal, Pak, ya, sedikit tentang bagaimana APDN yang pada saat itu, yang kemudian juga ada sekolah menengah tinggi Pamreh Praja, administrasi atas, dan seterusnya, sehingga lahirnya tahun 1952 KDC juga saya kira itu perlu dipertimbangkan, sehingga lahirnya IPDN yang tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Pak, itu juga awal bagaimana desentralisasi pemerintahan kemudian dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan pamong praja, begitu. Kira-kira seperti itu yang kemudian juga dibutuhkannya selain APDN nasional yang ada di Malang, kemudian APDN di daerah-daerah, kemudian lahirnya IP 1972. Nah, itu sebuah sejarah bagaimana pemerintahan dibutuhkan, dikelola oleh orang-orang pamong pemerintahan yang profesional, dan kemudian lahirnya APDN nasional pada zamannya Pak Rudini tahun 1998, 1990 lahirlah STPDN di mana saya di dalamnya di situ, dan kemudian tahun 2005 dibuatlah yang namanya IPDN, dan terus lahirnya magister dan seterusnya. Saya kira ini sebuah sejarah yang menurut saya penting untuk bisa kita perhatikan dalam rangka ulang tahun IPDN ke-5 Maret 2021 ya, pas ke-60 ini, Pak. Terima kasih Pak Bambang Sadono ya mengingatkan pada kita. Dan diharapkan bagaimana mengelola pemerintahan ya dikelola oleh orang-orang yang profesional yang memang dilahirkan dari alumni-alumni yang profesional di bidang pemerintahan. Nah, karena kalau kita bicara tentang ilmu pemerintahan itu bisa bersifat nomotetis dan ideografi. Nomotetis itu adalah bagaimana secara mengembangkan ilmu murninya, kemudian juga ilmu terapaja, ideografi, dan kemudian adalah bagaimana desentralisasi ini dikelola ya oleh orang-orang daerah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pusat. Yang di waktu awal-awalnya kan gabung tuh, desentralisasi, dekonsentrasi, Pak. Nah, pada saat dekonsentrasi di situ banyak kanwil, banyak lembaga-lembaga pusat yang ada di daerah. Saya merasakan karena saya juga pernah menerima tugas fungsi kanwil ke desentralisasi kepada daerah. Dari kanwil pertambangan misalnya, itu ke kanwil ke kepala dinas pertambangan. Nah, itu saya merasakan dan saya pelakunya. Jadi saya bagaimana melihat bahwa ada penyerahan yang tidak semuanya dilepaskan kepada daerah, tetapi memang dalam hal-hal tertentu di bidang politik, keuangan, dan hubungan luar negeri, saya kira masih tetap termasuk pertahanan harus dikelola oleh publik. Itu adalah fungsi-fungsi dekonsentrasi yang karena memang notabene kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan adanya suatu pengendalian daripada pemerintahan pusat untuk kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi desentralisasi itu sendiri sebenarnya pada saat diberi kepada daerah menjadi daerah otonom, pasti di dalam konsideran undang-undang tersebut disebutkan bahwa konsideran itu ada bunyinya, salah satunya adalah pasti dibunyikan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah desentralisasi
diserang kepada daerah, tetapi dalam konteks bukan berarti dipegang buntutnya, yang dulu istilahnya ekornya lepas dan sebagainya. Sebenarnya sudah dilepaskan, tetapi kan kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi harus ada di dalam konteks NKRI semua daerah itu. Jangan sampai nanti kebablasan. Ya, pernah kita mengalami Undang-Undang 2299, itu juga bagian daripada desentralisasi yang begitu luas sekali dan perlu kita evaluasi lagi. Nah, itu saya kira mengenai bagaimana peran desentralisasi, kalau menurut saya sampai saat ini dan masa depan masih sangat dibutuhkan peran dan fungsinya dari asas desentralisasi ini. Itu Pak Bambang. Terima kasih Prof. Nah, saya mencoba sepintas melihat perjalanan karir Prof. Ermaya ini. Ternyata Prof. Ermaya ini pernah jadi pamong praja Pak ya. Jadi mulai dari Papua dan sebagainya. Saya dari Mantri Polisi kemudian menjadi camat. Bagaimana kemudian bisa berpindah ke lembaga-lembaga pendidikan? Ya, jadi ya kebetulan saya saat itu ditarik dari Kecamatan Bopendigul, Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian saya ditarik ke Jayapura. Di Jayapura saya juga membantu di bidang pendidikan, kemudian itu adalah suatu komitmen dalam diri saya bahwa hidup ini harus hidup dengan dinamika pendidikan agar kita bisa hidup menambah pengetahuan yang lebih baik itu hanya dengan pendidikan dan belajar. Oleh karena itu pada saat saya dipertahankan untuk menjadi Kepala Dinas Pertambangan Provinsi waktu itu, saya lebih milih ngambil S2 di Universitas Pajajaran dan selanjutnya menjadi juga program doktor di Universitas Pajajaran. Itulah sesungguhnya yang membuat saya mengapa seorang pamong juga harus secara akademis harus dibekali supaya kita berpengetahuan luas untuk berinovasi dan melahirkan katakan model strategi baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan akhirnya saya ya diterima oleh bukan diterima sesungguhnya setelah saya menjadi Direktur Jenderal, itulah kemudian Bapak Ibu Presiden waktu itu memberikan kepercayaan pada saya menjadi Gubernur Lemhanas. Dari Direktur Jenderal menjadi Gubernur Lemhanas yang pertama dari sipil, dan itu adalah tantangan buat saya untuk memajukan TNI, memajukan Angkatan Darat, memajukan Angkatan Laut, memajukan kepolisian saat itu, bagaimana semua angkatan harus kita pegang dalam sistem pendidikan tinggi Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia saat itu dan kemudian menjadi Lembaga Pertahanan Nasional, dan itulah suatu tantangan bagi saya untuk tetap belajar, walau saya dibantu oleh bintang 4 sebagai staf ahlinya, bintang 3 wakil saya, sekretaris saya bintang 3, semua para deputi bintang 2 ini semuanya adalah dari kalangan-kalangan militer yang notabene memang kita juga harus belajar sama mereka dan mereka juga belajar sama kita, dan akhirnya alhamdulillah 5 tahun saya menjadi seorang gubernur di Lemhanas. Nah, inilah saya sebagai seorang pamong tetap saya bisa mempertahankan identitas pamongnya di dalam kalangan militer maupun di kalangan sipil. Demikian Pak Bambang. Prof, jadi pertama kali menjadi guru besar itu kan sebelum menjadi dirjen ya Prof. Itu guru besar di mana Prof? Saya guru besar yang pertama itu justru saya dilahirkan adalah guru besar yang pertama di STPDN. Jadi sebelum ada guru besar yang lain, saya adalah 01 Pak. 01 STPDN, guru besar yang pertama dengan istilah nomornya 01. Di STPDN Pak, belum IPDN, masih STPDN. Ya, 96 Pak saya menjadi profesor yang pertama. Tentu ada rekomendasi dari Unpad karena saya sudah mengajar di Unpad waktu itu, dan kemudian juga tentu Mendiknas saat itu. Ya, alhamdulillah, dan saya sebelum dirjen Pak sudah profesor, justru mungkin yang saya jadi di Sospol yang menggantikan militer di sana justru karena saya profesor itu barangkali ya. Tapi paling tidak saya ada modal sebagai guru besar untuk membantu di Kementerian Dalam Negeri saat itu sebagai eselon 1A gitu. Dan sebelumnya saya memang sebelumnya dirjen, saya direktur dulu, direktur politik, dan sebelumnya saya adalah di STPDN ini. Di STPDN ini Pak. Ya, jadi saya memang
pejabat fungsional di STPDN dari mulai tahun 1990, Pak. Prof, penjelasan Prof. Kemudian Prof. Irmaya kan menjadi Gubernur Lemhanas dari sipil pertama sampai 5 tahun waktu itu. Saya kira cukup panjang untuk jabatan Gubernur Lemhanas. Nah, bagaimana setelah melihat itu kan pendidikan pendidikan kedinasan atau apa gitu yang paling tinggi di Indonesia. Kemudian membandingkan dengan pendidikan yang ada di APDN, STPDN dan sebagainya, Prof. Justru itu tantangan saya yang tadi saya katakan, bahwa ternyata setelah saya menduduki gubernur di Lembaga Ketahanan Nasional itu, saya mengevaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan itu. Kenapa kita tidak mempersiapkan pendidikan lebih awal dari kalangan yang muda, kemudian terus berjenjang sehingga suatu saat ya untuk menjadi pimpinan nasional itu kena pimpinan nasional melalui Lemhanas, begitu kira-kira banyak rekomendasi seperti itu. Maka untuk menjadi perwira tinggi juga banyak dari Lemhanas, maka seharusnya harus diberikan lebih awal pengetahuan, misalnya tentang geopolitik, tentang geostrategi Indonesia, geopolitik kaitannya dengan perkembangan dunia, geopolitik Indonesia berkaitan dengan Indonesia-nya, geostrategi bagaimana membuat strategi pembangunan dari mulai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tahun 2045 menjadi negara maju dan sebagainya. Itu semua itu harus diawali bukan dengan mengikuti program yang sudah ada, tapi harus mengikuti pendidikan SDM yang unggul dulu. Yang memang harus dididik dulu dari bawah. Itulah makanya sebagai bentuk teman saya mendirikan yang namanya Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Itu dimulai dari taman kanak-kanak, kemudian juga SMA-nya dan seterusnya. Ini adalah sebuah proses yang nantinya menjadi pejabat yang ditujuk oleh negara, oleh rakyat. Itu betul-betul amanah apa? Ya, pertama ditanamkan tentang moral, etika, budi pekerti luhur, karakter Indonesia, sehingga nanti dia tidak akan menyimpang. Korupsi sekarang itu antara lain adalah karena pendidikan moralnya masih rendah, budi pekertinya masih rendah. Itu yang kita bangun, sehingga dari situlah saya berbagi juga. Misalnya di IPDN, bagaimana kita membagi, atau di Presiden University yang skala internasional saat itu. Nah, saya juga harus berbagi dengan petinggi yang lain karena mengundang saya. Nah, saya berbagi untuk memberikan bagaimana sesungguhnya bahwa pendidikan itu harus bermoral, harus beretika, berintegritas, sehingga nanti kalau menjadi pejabat politik atau pejabat karier, birokrasi, itu betul-betul tidak terjadi korupsi. Nah, bagaimana supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada? Itu kan menanamkan misalnya pelajaran korupsi dan sebagainya. Itulah makanya sharing ini yang Pak Bambang yang sangat baik ini justru untuk meningkatkan mutu kualitas Indonesia sumber daya manusia unggul, itu harus dimulai dengan hatinya yang kita bangun, bukan hanya yang kita bangun. Kalau kita membangun SDM unggul, dimulai dengan hatinya yang harus kita bangun. Dengan hati inilah nanti otak pikiran itu jernih, otak dan pikiran itu bermoral, beretika, beriman, bertakwa. Makanya itulah yang disebut dengan res cognitan, yaitu zat pikir yang diciptakan oleh Tuhan yang ada dalam hati. Kalau res itu adalah zat pikir yang diciptakan oleh Tuhan hanya dalam otak, dan bisa otak itu banyak pengaruhnya dari emotional intelligence. Kemudian banyak dipengaruhi juga achievement intelligence. Nah, kalau namanya yang disebut dengan religi, nah ini harus ditanamkan lebih awal di hati untuk bisa mengendalikan otak atau pikiran kita, sehingga ucapan, sikap, perilaku inilah yang dikendalikan oleh hati kita. Jadi yang kita bangun adalah hatinya, Pak. Ya, Prof, ini pertanyaan setelah penjaringan di Lemhanas itu. Ini kan yang jadi masalah kan kader-kader pemimpin di Indonesia sekarang kan banyak yang tidak melalui proses penyiapan pendidikan itu. Ya, jadi misalnya dari partai politik gitu ya. Itu gimana ini menyelesaikan ini?
Ya, saya sangat berharap sekali karena di Lemhanas ini kan selain para perwira, perwira paling kolonel atau perwira tinggi yang sudah bintang 2 dan bintang 3 dan seterusnya, itu mereka kan sudah dibekali awal ya. Dibekali awal berjenjang, katakan seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana dari parpol? Nah, itulah makanya harapan besar saya adalah untuk membangun Indonesia yang besar, penuh dengan kemajemukannya. Maka yang harus dikatakan, bagaimana setiap partai politik itu harus memiliki diklat penjenjangan, ya, berjenjang. Untuk apa? Mempersiapkan pejabat tipnya, pejabat eksekutifnya, pejabat yudikatifnya, karena itu jabatan-jabatan politik. Nah, inilah belum semua partai besar ya itu belum mempersiapkan sedang. Tiba-tiba langsung diusulkan oleh partainya. Jadi katakan menteri, mohon maaf, atau seperti negara lainnya. Tapi kalau dia dididik dulu di partainya, yang mendidiknya adalah dari kalangan katakan ilmuwan, agama, di situ akan diberikan satu penanaman nilai-nilai dasar karakter, nilai-nilai religi, maka akan berjenjang. Kemudian inilah yang bisa untuk jadi anggota DPRD kabupaten dari partai. Ini untuk jadi anggota DPR provinsi, ini untuk jadi anggota DPR RI, dan seterusnya. Ini untuk bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan seterusnya. Ini berjenjang dari partai yang bisa. Iya, Prof. Itu misalnya ya, orang dari parpol kemudian ditunjuk jadi menteri. Mungkin mungkin presiden mengirim selama 3 bulan atau apa untuk kursus singkat di Lemhanas. Sangat memungkinkan, tapi kan harus diikuti dengan tugas atau keseharian daripada menteri sebagai pembantu presiden yang harus memberikan pelayan. Karena menteri itu kan sebenarnya 2 fungsi, fungsi pembantu presiden dan fungsi pelayan masyarakat. Nah, karena presiden sendiri kan melayani masyarakat. Nah, sekarang masalahnya itu adalah, itu kan masalah politik. Di era demokrasi kan politik punya otoritas tinggi. Nah, karena otoritasnya tinggi politik ini, di era demokrasi sekarang ini, nah, bagaimana kita membangun demokrasi yang dewasa. Sehingga nanti semua partai, di suatu saat partai pun tidak perlu sampai lebih dari 10, mungkin maksimal 5, saat partai hanya 2 suatu saat di Indonesia ini. Itu yang dibutuhkan menurut saya. Ya, Prof, sekarang kembali ke pendidikan di IPDN. Kalau saya lihat programnya itu kan D4, jadi program profesional. Tetapi kan juga menyediakan program-program magister, doktor, dan sebagainya. Itu seperti apa penjelasannya, Prof? Terima kasih. Dan ini memang saya ngikuti dari awal di STPDN dan IPDN. Kenapa kita bukan awalnya dari mulai ya, kemudian tuntutan kebutuhan, pengetahuan ilmunya, dulu kan terapan semata D3. Kemudian butuh dengan ilmunya, maka dirubah menjadi sekolah tinggi pemerintahan dalam STPDN. Maka dengan sekolah tinggi inilah, disitulah masuk ilmu pemerintahan. Kalau kita bicara ilmu, tentu kita harus ada nomotetis, harus ada pengembangan ilmu murni. Tetapi kalau ilmu murni saja, teori saja, tidak bisa dipraktekkan, itu artinya gagal. Nah, bagaimana supaya ilmu ini bisa dipraktekkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pemerintahan? Kemudian lahirlah D4, ya toh, dari D3 ke D4. Kemudian ternyata pertumbuhan pengembangan pelayanan untuk masyarakat sudah maju masyarakatnya. Dengan lulusan D4 kok masih pemikiran saya saat itu di STPDN, kita tidak bisa hanya memberikan dengan diploma 4 semata. Sementara di daerah juga sudah mulai banyak magister, ada bahkan dokter. Akhirnya kita juga membutuhkan, bukan kena melihatnya saja seperti itu, tapi kena kebutuhannya untuk mengawal untuk yang lebih baik pada tingkat magister. Maka lahirlah 2021 itu lahirlah yang namanya magister pemerintahan, administrasi pemerintahan. Jadi adalah juga terapan sesungguhnya. Dan sekarang ada program doktor, itu doktor ilmu
ilmu pemerintahan terapan namanya. Nah, memang beda dengan doktor yang ada di universitas yang lain. Di IPDN ini adalah doktor ilmu pemerintahan terapan namanya. Ada terapannya. Kata-kata terapan inilah sesungguhnya bisa dikembangkan bagaimana dinamika ilmu pemerintahan di IPDN ini ya bisa menerima dari berbagai ilmu-ilmunya karena pemerintahan kan sangat luas nih Pak. Nah, tentu apakah dia dari hukum, ekonomi, engineering, dan sebagainya. Nah, kalau dia ingin menambahkan ilmu-ilmunya tadi di bidang pemerintahan, maka ada yang namanya matrikulasi dan seterusnya. Maka kemudian itulah nanti akan ada masa penyesuaian, tidak tiba-tiba atau ujung-ujung masuk program doktor. Jadi ada program seleksi, kemudian juga ada satu yang bisa diwajibkan oleh semua magister yang lain ikut matrikulasi seperti tadi, itu adalah masa penyesuaian untuk belajar tentang ilmu pemerintahan. Demikian Pak. Prof, sebuah lembaga pendidikan kan kualitasnya diukur dari para alumninya. Jadi kalau menurut Prof. Irmaya, ini seperti apa penampilan alumni-alumni selama ini? Kalau menurut catatan yang saya peroleh, Pak Murdiono itu yang pernah jadi menteri itu juga alumni, mungkin APDN, belum ada STPDN. Mungkin Pak Rias Rasid itu juga alumni. Mungkin ada yang lain yang Prof bisa ceritakan, monggo Prof. Ya, jadi yang tadi dijelaskan Pak Murdiono, Pak Prof Rias Rasid itu betul, itu dari APDN dan itulah contoh yang baik, contoh yang harus terus kita tingkatkan kepada yang lain. Kemudian kalau kita lihat sekarang, tentu para alumni yang lain yang usah jauh-jauh dulu. Pak Hadi ini, rektor sekarang juga alumninya. Nah, itu juga mengapa dia bisa jadi rektor? Karena kualitasnya setelah Sekjen, Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinasi eselon 1, mengkoordinasi dalam arti administratur ya, kemudian beliau bisa menjadi rektor. Apa ya? Salah satu pertimbangannya ya beliau juga alumni dan kemudian bisa memimpin. Kemudian juga sekarang ini banyak alumni-alumni kita yang menjadi bupati, wali kota dari IPDN, IP, APDN, ya seperti Kalimantan ya. Kemudian juga Rio yang sekarang ini pejabat-pejabat gubernur itu di presiden tentu melalui Bapak Menteri Dalam Negeri, itu orang-orang yang dipercaya sebagai seorang alumni. Memang para alumni IPDN ini banyak dipakai pada zamannya Bapak Menteri Dalam Negeri yang sekarang ini, yang sebelumnya juga banyak dipakai. Tapi saya melihat bahwa selain dua tokoh tadi, Pak Murdiono, kemudian Pak Profesor Rasid, ya, para alumni kita, Jo Hermansyah, Profesor Hermansyah, itu semuanya adalah para alumni-alumni yang kita banggakan, yang bisa mampu dan dipercaya oleh pemerintah, oleh negara. Dan harapan besar saya juga justru nanti para alumni ini jangan eksklusif di daerah. Di daerah itu adalah banyak sarjana-sarjana lain yang tentu kita hormati, kita hargai, kualitasnya bisa lebih unggul, sehingga jangan ewu pakai ewu, jangan merasa rendah, harus banyak belajar para alumni kita, para alumni PDN ini kalau di daerah harus banyak belajar lagi, bukan merasa saya sudah lulusan program doktor, program magister, program D4 atau S1 dari IPDN, lantas seolah-olah pemerintahan hanya kami yang tahu. Ini salah, ini yang tidak boleh ada alumni seperti itu. Dan alumni tidak boleh eksklusif seperti itu. Alumni harus bisa banyak belajar lagi pada saat bertugas di lapangan. Itulah harapan saya selaku orang yang memang sampai sekarang masih di IPDN. Ya, baik. Terima kasih sekali Prof. Banyak sekali yang sudah diberikan. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi yang lebih dalam lagi mengenai banyak hal. Terima kasih Profesor Dr. Irmaya Suradinata, SH.MH.MS. Terima kasih Pak. Sebelum ditutup, ya, saya ingin menyampaikan bagaimana para alumni di daerah supaya tetap belajar dan menyemangati, menjaga nama institusi IPDN ini, Kementerian Dalam Negeri ini, supaya lebih baik dan para alumni salah satu pemberi
pemberi untuk menjadikan manusia menjadi maju di tahun 45. Kontribusinya sangat seperti itu. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Sadono dan semua para pemirsa yang mendengar maupun melihat kami. Terima kasih. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Ermaya Suradinata, SHMH-MS, Guru Besar IPDN dan Guru Besar Universitas Pajajaran. Tetap sehat, sukses, mudah-mudahan para anak didiknya terus bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.